Hi everybody, it's time for us to meet in the second program. Let's discuss our English test. Subject English grade 9 SMP Negeri 1 Sentul, SMP Negeri 1 Sentul. Okay. Now go to number 1. Yeah, look at the text. It is recount. Masih ingat recount adalah cerita tentang pengalaman, berarti nyata ya. Oke, number 1. Why did the writer get bored? Mengapa penulis bored? Bored adalah bosan. Because A. He got nothing after an hour. Nothing, nggak dapat apa-apa. B. The worm touching looked like to fall from the hook. C. He could not apply the worm on the fishing hook when D. The prawn grabbed the worm on the hook. Ya, otomatis kalian akan mencari dalam paragraf yang ada tulisannya bored, bosan. Oke, look at the answer. Jawabannya adalah A. He got nothing after an hour waiting. Tidak dapat apa-apa setelah menunggu 1 jam. Oke, alasannya di dalam bacaan ada tulisan itu ya. And wait for the fish to eat the bite, but nothing happened for an hour or about an hour. When I was about to get bored. Itu jawabannya di situ ya. Go to number 2. Teksnya sama. The prawn moved its hand and grabbed the worm. The underlined word means, oke, paragraf ketiga ya, berarti kalian akan mencari di paragraf ketiga. Oke, kira-kira perannya apa? Dengan tangannya, handnya grab the worm. Oke, kira-kira apa? Hold, took care, took place, atau took home. Yang mana menurut kalian? Oke, langsung aja kita cek jawabannya. Nomor 2. Oke, A. Took hold. Oke, itu kalau dilihat penjelasannya di bawah ini, grab itu memegang, menangkap. Berarti dari dengan hand tadi kan berarti menangkap atau memegang. Berarti yang sama adalah hold atau took hold. Ini juga memegang, menangkap. Ini yang pilihan yang lainnya ada take care, itu menjaga, merawat, sama artinya dengan look after. Nanti kalau kalian belajar lagi. Take place itu terjadi, bisa punya pengertian yang lain, itu happen atau occur. Take home, bawa pulang. Ya, ini untuk gambaran seandainya nanti ada soal-soal yang lain. Go to number 3. Oke, berarti sekarang ada teks yang berbeda. Ini there was once a crow. Oh, ada kata one dulu atau pernah ada crow. Ini bukan nyata, berarti ini bukan recount. Ini adalah teks naratif. Ya, tokohnya adalah a crow, seekor crow, burung gagak. Who did not like his feathers, yang tidak suka bulu-bulunya. Tokoh yang lain ini ada kata I wish I were a peacock. Saya berharap, saya berdoa saya seekor peacock, burung merak. Merak bulunya bagus, gagak bulunya hitam saja. Makanya dia berkeinginan menjadi a peacock. Itu sampai dibaca sampai di bawah. Kalian nanti sudah membaca, kita tinggal langsung ceknya ya. Number 3. The story tell us about. Teks itu bercerita atau cerita itu bercerita kepada kita tentang ya yang A. The quarrel, perselisihan, perkelahian between a crow and peacocks. Apakah tadi ada quarrel? B. The crow who wants to be like a peacock, yang ingin menjadi seperti peacocks. C. The true friendships, persahabatan yang sesungguhnya among di antara the crows. D. The peacocks who hate the crow. Hate, membenci. Oke, kita langsung jawabannya dari kalimat di paragraf 1 aja sudah bisa ditebak ya. Oke. The answer number 3 is B. The crow who wants to be like peacock. Jawabannya di ini paragraf 1 sudah saya bacakan tadi. There was once a crow who did not like his feathers. I wish I were a peacock. Okay, go to number 4. How is the crow? How is the crow? Ini pilihannya ada less confidence, overexcited, irresponsible, careless. Kita langsung nomor 5 sekaligus, number 5. The story teaches us to. Cerita itu mengajari kita untuk ya help each other, saling membantu. Be a best person, menjadi a best person yang terbaik. Imitate, meniru, to be others, enjoy, to be yourself. Nikmati menjadi diri kalian sendiri. Yang mana yuk? Kita langsung cek jawaban nomor 4 dan nomor 5. Oke,
unsure. Number 4 and number 5. Number 4, A, less confidence. 5, D, enjoy to be to be ourselves. Ini ada kata-kata untuk membantu kalian. Less confidence artinya apa ya? Kurang yakin, kurang pede aja. Irresponsible, tak bertanggung jawab. Overexcited, terlalu bersemangat. Careless, ceroboh. Ini yang berikutnya imitate, meniru ya. Jawabannya nomor 4A, nomor 5D. Number 6. Ini teks baru, new text. It is about procedure. Sudah kalian pelajari juga. How to make banana jam. Okay. Number 6. What is the writer's purpose in writing the text? Ini berarti ditanyakan purpose, tujuannya. Kita mulai dari A. To persuade, membujuk ya. Di belakang ada kata to persuade the readers to enjoy banana jam. B. To tell, menceritakan the readers how delicious, betapa lezatnya banana jam is. C. To explain, menjelaskan the readers how to make banana. Ini how to make, berarti cara membuat. D. To make the readers enjoy banana jam happily. Okay. Which one? Okay. Answer number 6 is C. To explain the readers how to make banana jam. Oke, seperti judul itu ya, persis ya. Oke, go to number 7. Teksnya masih sama, same text. What might happen to the jam if we leave it more than 10 seconds? Perlu take. Apa yang akan terjadi terhadap jam jika if we leave it, meninggalkannya more than 10 seconds, lebih dari. Kamu akan mencari kalimat yang ada tulisannya ini more than 10 second atau 10 second di dalam bahasa dicari ya. Ada step 1, 2, 3, 4. Step 4 ada ya. Oke. Kalian tinggal mengambil, menyesuaikan apakah A, it might be burned, terbakar. It will be sold quickly, terjual. It will be more delicious, lebih lezat. It might be poured in the bowl, dituangkan, tertuang ke dalam mangkok atau di dalam mangkok. Yes. Answer number 7 is A. It might be burned. Dia akan terbakar. Oke, ini penjelasannya ini di step 4 ya. Saya bacakan step 4 tadi. Next, cook until brown in the medium heat. Don't step away from more than 10 seconds because this will burn if you don't watch it carefully. Jelas ya di sini ya. Go to number 8. Teksnya masih sama. What should we do when banana pieces are not noticeable? Nggak terlihat. Pilihannya A. Turn off the heat. B. Pour the jam in the fridge. C. Put the jam in the container. D. Serve the jam in the hot plate. Ini kalian akan mencari yang katanya dengan tulisan ini ya. Banana pieces are not noticeable. Step berapa kalian cari? Nanti sudah ketemu ya. Sekaligus untuk membahas nomor 9 ya. Bla bla bla, bowl put in the fridge until chilled. The underlying word has similar meaning to, berarti chilled itu maknanya sama dengan apa? Itu di dalam bacaan sudah ada kata chill. Terus kalian akan mencari persamaannya. Ya, hot, cold, fresh, warm. Kita cek. Number 8, A. Turn off the heat. Matikan panasnya. 9B. Cool. Oke, ini penjelasannya nomor 8 itu di dalam bacaan tertera tertulis when no banana pieces are noticeable, turn off the heat. Ini jelasnya. Kalau nomor 9 itu chilled, itu artinya dingin, berarti sama dengan cool. Go to number 10. Ini tagnya, oh ya, tagnya sudah ganti. Tagnya sudah ganti, kelihatannya tag apa ini ya? Oh ya, naratif. The text is written to, berarti menanyakan tujuannya, maksud ditulis teks itu untuk apa. Describe the crying stone in the Borneo to the reader. Ini mendeskripsikan crying stone-nya, apakah dari awal itu yang deskripsikan crying stone-nya. B. To tell the reader about a mother's love to his daughter, menceritakan kepada pembaca tentang cintanya seorang ibu kepada anak perempuannya. Entertain, menghibur the readers with the story of the legend of Borneo. Or be amused, ini juga menghibur the readers with the story of the legend of the crying stone. Kalau kalian sudah membaca pasti sudah bisa menebak. Naratif itu biasanya entertain ya, atau amuse, menghibur.
Sekarang tinggal cek saja antara yang C dengan yang D. Yuk, kita lihat jawabannya. Yes, the answer number 10 is D. Amuse the readers with the story of the legend of the crying stone. Penjelasannya di bawahnya nih, purpose, aim atau tujuan maksud. Itu biasanya kalau naratif ya to entertain atau to amuse, menghibur. Di akhir cerita itu di tag itu ada kata later the stone is called the crying stone. Oh ya, berarti kayaknya dengan crying stone-nya bukan Borneo-nya. Oke. Next, number 11. What is the main idea of the third paragraph? Paragraf ketiga. Berarti yang mulai dari while entertaining the village, people look at them. Gitu. Mulai dari itu sampai terakhir ada kata she did not admit, mengakui her as a mother, tidak mengakui dia sebagai seorang ibu. Itu paragraf ketiga. Yang A, the daughter did not admit, tidak mengakui the woman as her mother. B, people wonder with the old woman behind the girl. C, people ask the girl who the woman with her was. D, a lot of young men admire the girl's beauty. Yang mana? Tadi sudah saya bacakan ya. Oke, jawabannya adalah A. The daughter did not admit, mengakui the woman, wanita itu, as her mother. Ini di kalimat terakhir, di penjelasannya kalimat terakhir paragraf ketiga. She did not admit her as her mother. Maid itu membantu, slave itu budak. Nanti kalau kalian membaca dalam bacaan ada tulisan itu ya. Go to number 12. Masih sama tagnya. It made her heart really hurt. It made her heart really hurt. Betul-betul hatinya hurt, terluka. The underlying word refers to it-nya. It apa yang membuat terluka itu? Itu di paragrafnya, kalian cari di paragraf terakhir ya, kalimat dari pertama dan kedua kali paragraf terakhir. Eventually the mother could not stand anymore with her daughter's answer. It made her heart really hurt. Dari kalimat itu kalian akan menyimpulkan it-nya itu it apa atau refers to. A, the daughter's appearance. B, the way to the market. C, the daughter's answers. D, the crying stone. Yeah, look at the answer. Number 12. C, the daughter's answer. The daughter's answer. Ini kalimatnya diambil dari kalimat penjelasan di bawahnya itu. Eventually, the mother could not stand anymore with her daughter's answer. Titik. It made her heart really hurt. Dari kalimat itu berarti jawabannya lah daughter's answers. Go to number 13. Ini tagnya baru ya. Ini diawali dengan ginger. Ya. Paragraf kedua ada ginger. Berarti paragraf ketiga ada ginger, keempat ginger, pak semuanya ginger semua. Tapi ginger tentang apa? Ya, what does the text talks about? Oke, the most popular culinary herb. Ini berarti herbal culinary, makanan. A kind of herb called ginger. Sejenis herbal yang disebut ginger. Herbs grow underground, or kinds, macam-macam jenis-jenis of ginger. Kalian udah baca ya, ini kira-kira yang mana nih tagnya, kita sebut tag report. Nanti di kelas 9 di semester kedua itu kalian akan belajar lebih banyak tentang ginger, tag reports. Ini dicontohkan di soal ini adalah ginger. Tag report itu sebenarnya hampir sama dengan deskriptif, hanya kalau deskriptif itu lebih spesifik, spesial. Kalau untuk report itu lebih general, itu bedanya. Oke, itu kan the answer. Jawaban nomor 13 adalah B, a kind of herb called ginger. Jadi jenis herbal, tanaman herbal yang disebut ginger. Itu yang umum ya. Go to number 14. The text mainly describes ginger in terms of age. Ini mendeskripsikan ginger dalam kaitannya dengan apa? Apakah A, culinary uses, perkara kuliner, growing place, tempat tumbuhnya, health benefits, benefit itu manfaat untuk kesehatan, parts of the plant, bagian-bagian dari tanaman. Oke, kalian dapat melihat dari yang pertama itu ada medical,
Paragraf kedua ada health, seterusnya. Nanti kita cek yuk. Kita lihat jawabannya berarti yang mana. Oke, nomor 14, number 14, C, health benefits. Alasannya ini, paragraf kedua, paragraf 1 sudah jelas tadi ya, ada. Paragraf kedua ini ada kata ginger has been used, digunakan for its health benefits. Satu, health sudah benar ya. Paragraf ketiga ada kata for health benefits. Oke. Paragraf keempat ada health benefits lagi. Oke. Paragraf 5 ada reduce, mengurangi inflammation. Apa ya, inflammation radang. Number 6, knock out fever, meng-KO fever, demam. Nah, ini sudah dipahami ke paragraf ke-6, itu sudah berkaitan dengan kesehatan. Yang 7 dan berikutnya sudah kita stop, nanti kalian cari lagi. Oke, go to number 50, 15. Who may be interested to read the text? Ini kalau ditanyakan orangnya, dalam bacaan tidak ada, tapi kalau kalian bisa simpulkan siapa yang kira-kira tertarik membaca teks itu. Oke, apakah florist, bang bunga, dentist, gigi, ekologis ya, ahli ekologi, herbalis. Nah, bisa ditebak ya yang mana? Apa tukang bunga? Dokter gigi. Nah, oke, kita lihat yuk. Answer number 15, D, herbalis. Oke, let's go to number 16. Ginger can also help reduce inflammation. Di underline word mean berarti reduce tadi sudah saya artikan mengurangi ya. Apakah strengthen? Strength itu dari kata strong ya. Lengthen itu long. Lessen, less, mengurangi. Widen dari kata wide, melebar, berarti melebarkan. Berarti kan menjadi kata kerja menguatkan, memanjangkan, mengurangi dan melebarkan. Oke, kita lihat jawabannya. Number 16, ya jawabannya lessen, mengurangi. Reduce berarti mengurangi, menurunkan, mengurangi. Oke. Number 17, oke. Tagnya sudah ganti lagi sekarang, kembali ke tag procedure. What is discussed in the text? Kalau biasanya ada judul, ini tidak ada judul. Makanya pertanyaannya what is discussed in the text? Apa yang bahas, diskusikan dalam teks itu. Oke. A, the method of setting a mixture. Apakah metodenya untuk setting mixture? B, the procedure of cleaning the blender. A blender, ini prosedur membersihkan saja. C, a technique of operating a certain blender. Teknik mengoperasikan blender tertentu, sebuah blender tertentu. D, the way of setting the speed of a certain kind of blender. Cara memasang kecepatan, speed. Oke. Jawabannya yang mana kalau dilihat dari ini? Oh, ini make sure the blender berarti in plug, clean, sampai ke belakang. And in work condition. Yang kedua, put your ingredient, menaruh ingredient. Oh, ada tutupnya ditaruh. Yang ketiga ada close, nyeli, tutupnya untuk tutupnya blend. Sekarang langsung ke blend. Oh, jelas ya. Oke, number 7. The answer is C, the technique of operating a certain blender. 17. C, the technique of operating a certain blender. Oke, number 18. Nomor 18. What are the readers aware of after reading the text? Setelah baca itu pembaca aware, sadar apa? The reader will probably apa kemarin? Iya, sama dengan likely, mungkin ya. Membaca mungkin akan. Oke. A, uncheck the cleanness of the blender before using it. B, follow the steps, mengikuti langkah of operating the blender properly, dengan baik, properly, dengan pas. C, never use dishwasher to clean the blender. Never, tidak pernah. D, jangan pernah. D, not need, nggak perlu any liquid, nggak perlu ada cairan in blending process, nggak perlu air juga. Ayo, go to number 18. The answer is B, follow the steps of operating the blender properly. Number 19. Stop the blender, take off the lid, mix it up, and start again. Step 4. The underlined words mean mix, berarti kamu akan fokus pada mix.
Mix itu mencampur ya, apakah yang mana yang cocok. To cause different substances to blend, to make a different substances split into parts, to make different substances detect each other, to cause different substances to divide into part. Namanya mencampur itu yang mana, apakah blend, apakah split, apakah detect atau divide. Ini pilihan dari A, B, C, D. Kita langsung ke jawabannya aja ya, yang A, to cause different substances to blend. Penjelasannya berikut ini. Substance itu lihat, blend mencampur, mix itu berarti kan mencampur, berarti split itu membelah, membagi, lalu campur itu kan tidak dibagi-bagi, detect itu melepas, menyobek, divide membagi. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang A, to cause different substances to blend. The last number 20. Ini greeting card berkaitan dengan ini, congratulations graduate, berarti ini graduation. Oke. 20. Never assign a limit to knowledge and bla bla bla. The underlined word can be best replaced by, dapat diganti oleh, ayo persamaannya atau bisa diganti ya, submit, prepare, remove, establish. Langsung kita cek nomor 20, jawabannya adalah assign menugaskan, submit menyerahkan, prepare menyiapkan, remove mengambil, establish memberikan. Assign bisa juga berarti memberikan. Ya, jawabannya A, submit. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. See you next program and goodbye.